Di pelajaran IPS, kali ini Bu Guru akan sampaikan materi upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah 1. 3 pilar ASEAN, meliputi politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Upaya kerjasama pariwisata di tengah pandemi COVID-19. 3. Sumbangsih Indonesia untuk ASEAN. Baik anak-anakku semua, marilah kita mulai. Cakupan yang pertama adalah 3 pilar ASEAN, meliputi politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 3 pilar ASEAN. 1. Pilar ekonomi. 2. Pilar politik dan keamanan. Dan 3. Pilar sosial budaya. Baiklah anak-anakku, kita mulai pelajaran pilar ekonomi. Pada pilar ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Pemerintah berswasembada di semua lini perekonomian, terutama kebutuhan pokok bangsa dengan jalan belajar dari negara ASEAN. Komunitas ASEAN harus bertujuan untuk memajukan negara yang lemah dan bukan semata-mata mencari keuntungan darinya. Dalam hal ini bisa dibentuk sister country untuk hal tertentu tanpa menafikan keberadaan komunitas ASEAN. Misalnya Indonesia dan Vietnam dengan kopi sebagai produk unggulannya, bahkan bisa juga dengan Thailand dengan swasembada berasnya. Masih dalam pilar ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan menggelar festival keliling negara ASEAN yang difasilitasi negara di masing-masing negara ASEAN setiap tahun. Dengan demikian, semua komunitas mengetahui produk unggulan masing-masing negara. Di dunia maya terdapat kerjasama dalam menjajakan produknya dengan skala yang lebih luas, yakni di dunia internasional. Jika Jakarta memiliki Jakarta Fair, maka hal tersebut bisa ditiru komunitas ASEAN, misalnya dengan acara ASEAN Fair. Salah satu langkahnya bisa dilakukan di dunia maya dengan membentuk satu page bersama. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pilar politik dan keamanan. Secara historis, Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat dan militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Komunitas negara ASEAN dapat bekerja sama dengan membentuk Badan Keamanan ASEAN, sehingga jika ada perselisihan tidak perlu dibawa ke mahkamah internasional terlebih dahulu. Setiap masalah harus diselesaikan dengan win-win solution dan terus bersinergi untuk merawat keharmonisan antar keduanya dan sesama lainnya. Ya, sampailah kita pada pilar yang ketiga, yaitu pilar sosial budaya. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara SDM yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak sekali situs peradaban peninggalan masa lalu yang memiliki kesamaan seperti Angkor Wat di Kamboja dan Borobudur di Indonesia. Kemiripan tersebut membuktikan bahwa negara ASEAN ini memang dulunya sudah bersatu dan saling bekerja sama. Berikutnya, mensosialisasikan visi misi komunitas ASEAN
sehingga saling memahami antar negara ASEAN. Selanjutnya, anak-anakku semua, kita memasuki materi yang kedua. 7 upaya kerjasama pariwisata di tengah pandemi COVID-19. 7 upaya kerjasama pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Pertama, sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN. Kedua adalah mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi, serta dengan mitra eksternal. Ketiga adalah sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN, serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor pariwisata. Yang keempat adalah sepakat untuk sama-sama menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara. Kelima, sepakat untuk bersama-sama mengimplementasikan pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Juga menyepakati promosi pariwisata guna mempromosikan single tourism destination di kawasan ASEAN. Keenam, sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makroekonomi, memberikan dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan. Ketujuh, menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah krisis. Ya, anak-anakku semua, perhatikan informasi berikut. Setelah kondisi pandemi ini, terdapat laporan dari negara-negara anggota ASEAN kinerja pariwisata menurun sekitar 36% pada kuartal pertama 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 dan 2019. Tingkat kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34% dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tour dan travel. Materi yang ketiga adalah sumbangsi Indonesia untuk ASEAN. Sumbangsi Indonesia untuk ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya, dalam memprakarsai dikeluarkannya pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN tentang pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan pada bulan Juli 2016. Dua, di bidang maritim. Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu penangkapan ikan ilegal. Tiga, Indonesia berperan aktif dalam merespon perkembangan isu Rakhine State dengan mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State. Ya, masih sumbangsi Indonesia untuk ASEAN. Yang keempat, Indonesia terlibat aktif dalam upaya pengembangan startup bisnis melalui penguatan pilot project berupa inkubator pelatihan di bidang peningkatan produksi, akses pasar, akses finansial, dan pengembangan peraturan, serta sumber daya manusia. Yang kelima, dalam isu konektivitas ASEAN, Indonesia bersama Filipina berhasil mencapai kesepakatan di bidang konektivitas yang telah dinegosiasikan secara intensif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. 6. Kementerian Luar Negeri terus membentuk dan menggerakkan pusat studi ASEAN. Yang ketujuh,
Indonesia adalah negara pendorong upaya dan kerjasama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Ya, demikian anak-anakku semua. Semoga dari penjelasan Bu Guru menambah kalian wawasan tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat. Sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.